Ketika masuk ke dalam ruangan, perhatian Karebet tertuju kepada Tumenggung Gajah Birowo yang berbadan tinggi besar, gagah seperti seekor gajah. Rambutnya sudah banyak yang berwarna putih, pandangan matanya tajam memandang kepada lawan bicaranya. "Prajurit, kau boleh kembali di keraton. Selesaikan tugasmu yang di sana," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Baik Ki Tumenggung," jawab prajurit itu. Lalu prajurit Wiratamtama itu pun berjalan menuju ke keraton. Sedangkan Tumenggung Gajah Birowo berbicara dengan Ganjur. "Ki Ganjur," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Iya, Ki Tumenggung," jawab Ganjur. "Bagaimana keadaanmu? Semua selamat?" tanya Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, atas pangestu Ki Tumenggung, kami selamat semuanya," jawab Ganjur. "Ki Ganjur, siapakah anak muda yang bersamamu ini?" tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Kemenakan saya Ki Tumenggung," jawab Ganjur. "Ki Ganjur," kata Tumenggung Gajah Birowo, "aku akan bertanya kepada keponakanmu." "Silakan Ki Tumenggung," jawab Ganjur. Tumenggung Gajah Birowo menggeser duduknya menghadap ke arah kemenakan Ganjur. Dilihatnya seorang pemuda tampan yang umurnya sebaya dengan umur anaknya. "Anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Ki Tumenggung. "Ki Tumenggung, saya berasal dari desa Tingkir. Nama saya Karebet, yang kadang-kadang saya dipanggil dengan nama Joko Tingkir," jawab Karebet. "Kau anak Ki Ageng Tingkir?" tanya Ki Tumenggung. "Setahuku, Ki Ageng Tingkir tidak mempunyai seorang anak pun." "Saya adalah anak angkat Nyai Ageng Tingkir," jawab Karebet. "Saat itu Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia ketika saya diangkat anak oleh Nyai Ageng Tingkir. Tetapi sebenarnya saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging," jawab Karebet. Tumenggung Gajah Birowo terkejut. Ki Ageng Pengging yang waktu itu menolak sowan ke Demak pada saat Raden Patah menjadi Sultan Demak telah dianggap mbalelo, dianggap memberontak terhadap raja dan terpaksa dihukum mati oleh Kanjeng Sunan Kudus. Peristiwa terbunuhnya Ki Ageng Pengging itu terjadi sudah lama sekali, hampir seumur Karebet sendiri. Ki Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya. "Lalu apa maksudmu pergi ke Demak, Karebet?" "Ki Tumenggung, saya ingin mengabdi di Keraton Demak sebagai abdi dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Tetapi kalau nanti diberi kesempatan, saya ingin menjadi prajurit Kasultanan Demak," kata Karebet. "Karebet, untuk menjadi seorang prajurit tidak mudah. Apakah kau bersedia menjalani sebuah pendadaran sebagai syarat untuk menjadi seorang prajurit?" tanya Ki Tumenggung. "Iya Ki Tumenggung, saya siap menjalani pendadaran," jawab Karebet. Tumenggung Gajah Birowo tersenyum dalam hati. Tugas dari Sultan Trenggono untuk meminta supaya Karebet menjadi seorang prajurit tidak perlu diucapkan, karena tanpa diminta Karebet berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit dan telah siap menjalani pendadaran menjadi prajurit Kasultanan Demak. "Bagus Karebet, Kasultanan Demak memang membutuhkan anak muda pemberani sepertimu untuk dididik menjadi seorang prajurit yang tangguh," kata Tumenggung Gajah Birowo. Di
Di Kesultanan Demak, di samping prajurit dari Kesatuan Wiratamtama, ada juga prajurit dari Kesatuan Wirabraja, Wiraradia, Wirayuda, Wiramanggala, Wirapati, Narapati, prajurit Patang Puluhan, dan lain-lain. Karebet, ketahuilah, aku sendiri adalah seorang tumenggung, salah satu perwira dari Kesatuan Wiratamtama, prajurit pengawal raja, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Karebet. Berdirilah Karebet. Karebet berdiri. Tumenggung Gajah Birowo yang bertubuh tinggi besar mengulurkan tangan kanannya, dan Karebet segera menyambut uluran tangan itu. Tetapi alangkah terkejutnya Karebet ketika terasa jari tangan Ki Tumenggung menjepit telapak tangannya seperti sebuah jepitan besi yang tak bisa lepas. Karebet tidak mau tulang di telapak tangannya remuk, maka ia pun melawan dengan mengerahkan tenaganya. Jari tangannya digerakkan dengan kuat menjepit telapak tangan Ki Tumenggung. Kali ini Tumenggung Gajah Birowo yang terkejut. Ia tidak mengira kalau tenaga Karebet ternyata sekuat ini. Telapak tangannya yang dijepit jari tangan Karebet terasa seperti dibelit dan akan diremukkan oleh seekor ular sawah. Beberapa saat kemudian, keduanya mengerahkan tenaga saling meremas telapak tangan lawannya. Ketika Tumenggung Gajah Birowo memandang wajah Karebet, tampaklah wajah anak muda itu dipenuhi keringat. Dan sekejap kemudian, ketika Karebet memandang Ki Tumenggung, tampak di wajah Ki Tumenggung juga banyak terdapat keringat sebesar butiran jagung. Luar biasa Karebet. Jepitan jari-jarinya kuat sekali. Lama-lama aku bisa kalah. Tetapi terhadap anak-anak tidak pantas kalau aku menggunakan Aji Dirada Seto, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Kuat sekali jepitan Ki Tumenggung, tapi dengan Aji Welut Putih, tanganku pasti bisa terlepas dari jepitannya, kata Karebet dalam hati. Ketika terasa jepitan Ki Tumenggung semakin keras, Karebet pun semakin mengeluarkan semua kekuatannya. Perlawanannya semakin keras. Kalau jepitannya bertambah kuat, tanganku bisa remuk, kata Karebet dalam hati. Apa boleh buat, aku terpaksa menggunakan Aji Hastadahana. Meskipun nanti akibatnya telapak tangan Ki Tumenggung bisa terbakar. Aji Hastadahana, aji yang dihadiahkan oleh alam kepada Karebet setelah mesu raga dan mesu jiwa di puncak Gunung Merapi yang sedang menyala merah. Sebuah aji yang bisa menjadikan tangannya sepanas bara api. Tumenggung Gajah Birowo yang sedang berjuang melawan jepitan tangan Karebet sudah tidak bisa mundur lagi. Kalau dia mengendorkan jepitannya, telapak tangannya bisa hancur dijepit jari tangan Karebet. Yang bisa dilakukannya adalah bertahan sekuat-kuatnya sambil bersiap membangun ilmunya yang mempunyai kekuatan seperti seekor gajah, Aji Dirada Seta. Pada saat yang bersamaan, Karebet juga sedang membangun seluruh kekuatannya untuk disalurkan ke telapak tangannya. Bersiap matek Aji Hastadahana untuk membakar telapak tangan Tumenggung Gajah Birowo. Dalam pada itu, Ganjur yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya memandang kedua orang itu dengan tatapan mata yang kosong. Ia hanya melihat bagaimana kedua orang itu saling memegang telapak tangan dan wajah mereka terlihat basah berkeringat. Karebet mengerahkan semua kekuatan dirinya.
yang dipusatkan di telapak tangan dan jari tangannya. Telah bersiap matak aji hasta dahana. Tiba-tiba ia teringat maksud dan tujuannya ke Demak. Kalau sampai tangan Tumenggung Gajah Birowo terbakar, maka semua usahanya akan gagal. Setelah berpikir demikian, maka Karebet perlahan-lahan mengurangi kekuatan jepitannya. Sedikit demi sedikit tenaga yang tersalur ke telapak tangannya mulai dikurangi. Tumenggung Gajah Birowo yang sedang bersiap membangunkan kekuatan aji di Radaseta terkejut ketika terasa Karebet mengurangi kekuatan jepitannya. Dan Ki Tumenggung pun teringat maksudnya semula hanya ingin menguji kekuatan Karebet. Maka Ki Tumenggung juga melakukan hal yang sama, sedikit mengurangi kekuatan jepitan jari tangannya. Karebet yang merasa Ki Tumenggung sedikit mengurangi kekuatan jepitannya, lalu berkata, "Saya mohon ampun Ki Tumenggung." Keduanya kemudian saling memperlemah jepitan tangannya, dan sesaat kemudian kedua tangan itu pun telah terlepas. "Tangan saya menjadi remuk Ki Tumenggung," kata Karebet. Tumenggung Gajah Birowo menyeka keringat yang menempel pada wajahnya sambil berkata, "Terima kasih Karebet, kau tidak membuat seorang Tumenggung menjadi malu di hadapan pamanmu." "Silakan duduk lagi Karebet," kata Ki Tumenggung, dan keduanya kemudian bersama-sama duduk kembali. Tumenggung Gajah Birowo memandang wajah Karebet dengan perasaan kagum. Ternyata anak yang masih semuda itu mampu mengimbangi kekuatannya. Ki Tumenggung kemudian menggeser badannya menghadap Ganjur dan berkata, "Ki Ganjur." Ganjur yang sejak semula bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya pandangan matanya yang kosong menatap Karebet dan Ki Tumenggung bergantian. Sangat terkejut dan hampir terjatuh dari tempat duduknya ketika namanya dipanggil oleh Tumenggung Gajah Birowo. Detak jantungnya terasa semakin cepat ketika Ki Tumenggung memanggil namanya sekali lagi. "Ki Ganjur," kata Ki Tumenggung sekali lagi. "Iya Ki Tumenggung," jawab Ganjur gemetar. "Ternyata keponakanmu ingin menjadi seorang prajurit," kata Ki Tumenggung. "Iya Ki Tumenggung," jawab Ganjur. "Ki Ganjur dan kau Karebet, saat ini aku belum bisa menjanjikan apapun. Tapi besok setelah aku menghadap Kanjeng Sultan, aku akan memberi kabar kepadamu," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. "Karebet, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kau tunggu saja di rumah Ki Ganjur sambil membantu pekerjaannya di dalam Suronatan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Iya Ki Tumenggung," jawab Karebet. "Ki Ganjur, kau boleh pulang. Urusan tentang ponakanmu untuk sementara sudah selesai," kata Ki Tumenggung. "Iya Ki Tumenggung," kata Ganjur. "Ki Ganjur, kalau pulang ke dalam Suronatan, apa kau perlu diantar oleh prajurit Wiratamtama?" kata Ki Tumenggung sambil tersenyum. Iya, perlu Ki Tumenggung," jawab Ganjur. Tetapi Ganjur jadi tersadar ketika melihat Tumenggung Gajah Birowo tertawa. Tidak Ki Tumenggung, tidak usah diantar prajurit Wiratamtama. Saya berani pulang sendiri ke dalam Suronatan," kata Ganjur. Mendengar jawaban Ganjur, bukan hanya Ki Tumenggung saja yang tertawa. Karebet pun tidak dapat menahan senyumannya.
Tumenggung Gajah Birowo lalu menepuk bahu Karebet. Bagus, Karebet. Kekuatan tanganmu ternyata mampu menghancurkan sebuah batu hitam. Ah, Ki Tumenggung terlalu memuji, kata Karebet. Keduanya lalu memohon diri kepada Tumenggung Gajah Birowo dan keduanya berjalan meninggalkan dalam Gajah Birawan. Setelah keduanya menghilang dalam kegelapan malam, Tumenggung Gajah Birowo lalu memijit telapak tangannya yang terasa sakit karena dijepit oleh tangan Karebet. Hampir saja tanganku remuk. Di perjalanan pulang ke dalam Suronatan, Karebet berjalan di belakang pamannya, Ganjur yang berjalan di depan. Sambil berjalan tak henti-hentinya, tangan Ganjur mengusap-usap dadanya sendiri sambil berkata, "Selamat, selamat, selamat."